Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ananda sholih sholihah. Pagi ini insya Allah kita akan mempelajari tema 2 subtema 2 mengenai adaptasi hewan. Ya, pada minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana adaptasi tumbuhan. Sebelum kita memulai pelajaran, kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akan memulai materi ya. Ciri khusus hewan. Antum bisa buka buku tema 2 subtema 2 pada halaman 72. Nah, yang pertama adalah bebek. Bebek ini memiliki selaput, ya, memiliki kaki berselaput yang berfungsi untuk berenang. Selain itu, bebek memiliki bulu yang kedap terhadap air. Ya, kedap terhadap air dikarenakan dia memiliki lapisan minyak. Lapisan minyak ini dihasilkan atau diproduksi dari kelenjar yang terdapat pada bagian ekornya. Selain memiliki kelenjar minyak, bebek ini memiliki bulu yang lembut yang gunanya adalah untuk menghangatkan tubuhnya. Karena bebek biasa lingkungannya itu adalah di air ya. Selanjutnya yang kedua adalah semut. Ya, semut memiliki antena. Perhatikan gambarnya. Antena ini digunakan semut untuk berkomunikasi. Ya, selain berkomunikasi digunakan semut untuk mendeteksi bau dan digunakan juga sebagai alat peraba. Fungsinya adalah untuk mendeteksi sesuatu yang ada di depannya, baik itu makanan atau yang lainnya. Yang ketiga adalah armadillo atau terenggiling. Ya, ini adalah jenis hewan mamalia pemakan semut. Tubuhnya bersisik. Nah, untuk menghindari dari musuh atau gangguan dari musuh, dia menggulungkan tubuhnya seperti bola. Ya, apabila diganggu. Yang keempat, seperti yang ada di buku adalah burung hantu. Ya, di gambar ini ada burung hantu. Burung hantu ini merupakan hewan nokturnal. Artinya, hewan ini aktif itu pada malam hari. Dia mencari makan di malam hari. Ya, wajahnya seram seperti hantu. Selain itu, bulunya ini halus. Ya, sehingga kepakan sayapnya itu tidak terdengar. Nah, ini leher burung hantu ini dapat berputar 180 derajat. Ya. Jadi dia bisa menghadap ke depan dan ke belakang. Yang kelima adalah lele. Lele ini memiliki misai. Ada di bibir atas dan bawahnya. Nah, misai ini merupakan alat indera pengecapnya. Tujuannya adalah atau fungsinya adalah untuk menggali mangsa atau mengenali mangsa yang ada di sungai berlumpur. Jadi dia mengenali mangsa di sungai yang berlumpur. Fungsinya adalah untuk sebagai indera pengecap tadi ya. Yang ke-6 itu adalah belalang daun. Ini gambarnya ada belalang, ada daun. Ya, belalang ini belalang daun ini memiliki kemampuan untuk berkamuflase. Artinya kemampuan untuk menyamar. Tujuannya adalah untuk melindungi diri. Sama dia dengan warna daunnya, bentuknya sama seperti daunnya, sehingga banyak yang tidak mengenali bahwa ini adalah hewan. Dikiranya adalah daun biasa. Yang terakhir adalah kelelawar. Kelelawar ini sama seperti burung hantu. Ia adalah merupakan hewan nokturnal
atau hewan yang aktif pada malam hari. Nah, kelelawar ini memiliki indera pembau dan pendengaran yang tajam. Ya, selain itu dia memiliki kemampuan ekolokasi atau kemampuan untuk memantulkan bunyi. Antum bisa juga lihat di halaman 74. Bunyi yang dikeluarkan oleh kelelawar ini adalah bunyi ultrasonik, ya. Getarannya itu di atas 20.000 Hz atau 20.000 getar per detik. Ya, ini tidak dapat didengar oleh manusia. Dan pada telinga kelelawar ini memiliki sonar yang fungsinya untuk mendengar suara ultrasonik. Oke, selanjutnya antum bisa membuka buku halaman 97. Penyesuaian bentuk atau alat-alat tubuh dengan lingkungan dan lingkungan habitatnya. Ya. Penyesuaian yang pertama adalah adaptasi morfologi, ya. Adaptasi morfologi ini adalah penyesuaian bentuk atau alat-alat tubuh dengan lingkungan habitatnya. Di sini ada 5 hal. Yang pertama, menyesuaikan diri, bentuk paruh itu menyesuaikan dengan habitatnya. Ada tipe mulut serangga, ada bentuk kaki atau cakar, bentuk gigi, dan ketebalan bulu. Nanti akan kita bahas. Ini masing-masing adalah bentuk adaptasi tumbuhan terhadap makanan dan lingkungan atau habitatnya. Ya, yang pertama ini adalah adaptasi bentuk paruh. Kita bisa lihat halaman 97 dan 98. Penyesuaian bentuk paruh ini dengan jenis makanannya. Nah, ini ada contoh burung, ya. Ini ada itik. Makanannya adalah ikan dan cacing. Oke, ciri-cirinya adalah paruhnya seperti sudu dan pangkalnya bergigi, gunanya untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Yang kedua ini adalah elang. Elang ini makanannya ular, ayam, dan kelinci, sehingga memiliki paruh yang tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok. Nah, fungsinya ini adalah untuk mengoyak makanan yang berupa daging, ya, sehingga memudahkan makanan itu terkoyak. Yang ketiga adalah burung pipit, makanannya biji-bijian, sehingga paruhnya ini pendek, tebal, dan runcing. Nah, fungsinya untuk mencacah biji-bijian seperti padi. Yang kelima ini adalah burung pelatuk, makanannya adalah serangga. Paruhnya runcing, agak panjang. Fungsinya adalah untuk memahat kayu yang ada di kayu dan menangkap serangga yang ada di dalamnya. Biasanya di pohon itu dipahat, ditusuk-tusuk, diambil, lalu dia mengambil serangga yang ada di dalam pohon tersebut. Jadi fungsinya untuk memahat kayu, ya, ini paruhnya. Yang kelima adalah burung pelikan, ya. Makanannya adalah ikan. Paruhnya seperti yang digambar, ada panjang dan memiliki kantong di bagian bawahnya untuk menyimpan ikan. Nah, ini yang keenam adalah ayam. Ayam ini makanannya adalah biji-bijian dan cacing, sehingga dia paruhnya pendek, tebal, dan runcing. Selanjutnya kita akan membahas adaptasi bentuk cakar, penyesuaian bentuk cakar dengan tempat tinggalnya. Nah, ini ada ini Anda bisa juga lihat di halaman 99. Ini ada yang pertama ini adalah cakar ayam, ya. Memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang, dan contohnya ini ayam dan burung unta. Yang kedua ini adalah jari atau cakar itik dan bebek, ini berselaput, fungsinya untuk berenang. Yang ketiga ini adalah cakar elang dan raja wali, ya. Bentuknya seperti ini, jari kakinya pendek,
kukunya melengkung. Kukunya melengkung dan tajam. Tujuannya adalah fungsinya adalah untuk mencengkram mangsanya. Yang keempat adalah burung pelatuk. Burung pelatuk ini memiliki 4 jari dengan 2 jari depan dan 2 jari belakang. Nah, ini fungsinya untuk bertengger ya. Yang kelima ini ada bentuk cakar, kutilang dan kenari. Jari kakinya panjang, telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Selanjutnya, adaptasi bentuk mulut serangga atau penyesuaian bentuk mulut serangga dengan makanannya. Antum juga bisa lihat di halaman 100. Yang pertama ini adalah gambar belalang. Bentuk mulutnya bentuk mulut pengunyah ya. Perhatikan baik-baik. Yang kedua ini adalah bentuk mulut kupu-kupu. Bentuk mulutnya perhatikan, ini ada panjang melengkung. Ini berfungsi untuk menghisap. Yang ketiga ini ada lalat ya. Lalat bentuk mulutnya seperti ini untuk menjilat. Yang keempat atau terakhir ini ada nyamuk. Bentuk mulutnya ada panjang ya, panjang dan ini fungsinya adalah untuk menusuk mangsa dan menghisap darahnya. Nah, selanjutnya adalah adaptasi bentuk gigi hewan. Nah, seperti yang sudah antum pelajari, hewan-hewan itu ada 3 makanan. Yang pertama adalah hewan yang memakan segala ya, memakan segala itu adalah omnivora, memakan hewan dan tumbuhan ya. Yang kedua adalah bentuk gigi herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan ya, untuk memamah ini giginya. Dan yang ketiga adalah bentuk gigi karnivora. Karnivora ini adalah hewan pemakan daging. Maka ini giginya panjang dan ada untuk memamah, gigi untuk memamahnya. Yang selanjutnya adalah adaptasi fisiologi. Nah, seperti di gambar ini ya, ini adalah penyesuaian fungsi kerja alat-alat tubuh dengan lingkungannya. Nah, ini agak sebenarnya adaptasi fisiologi ini agak sulit untuk dipahami karena diamati ya, karena terletak di dalam bagian tubuh makhluk hidup. Nah, seperti pada gambar ini ada hewan mamalia yaitu sapi. Dia memiliki sistem pencernaan dengan memiliki 4 jenis lambung. Fungsinya adalah untuk mencerna makanan. Ada rumen, ada omasum, abomasum, dan retikulum. Selanjutnya ada rayap. Rayap ini memiliki zat tertentu untuk mencerna kayu yang dimakannya. Selain itu, bentuk penyesuaiannya adalah rayap ini memakan kembali kulitnya untuk mendapatkan flagellata. Jadi rayap ini melepaskan kulitnya, tapi karena kulitnya ini memiliki flagellata, maka kulitnya ini kembali dimakannya agar tetap mendapatkan flagellata dari kulit tersebut. Ya, selanjutnya adalah adaptasi tingkah laku. Ini adalah bentuk penyesuaian tingkah laku dengan lingkungan habitatnya. Yang pertama adalah mimikri. Mimikri ini pada bunglon ya, dengan menyesuaikan warna atau corak tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Misalnya dia hingga pada daun, maka warnanya akan menjadi hijau. Pada batang atau pohon dia akan menjadi warnanya coklat. Yang kedua adalah autotomi. Autotomi ini terjadi pada cecak, tokek, dan kadal dengan cara dia memutuskan ekornya. Jika terancam dirinya, maka dia akan memutuskan ekor. Yang ketiga adalah menggulung tubuh.
Ini pada kaki 1000. Yang keempat, kumbang kepik ya, dia pura-pura mati. Yang keempat ini adalah yang kelima ada aposematik. Ini terjadi pada kadal berjumbai. Dia memiliki kemampuan untuk menakuti musuhnya. Yang keenam adalah lumba-lumba dan paus. Dia beradaptasi dengan muncul secara berkala pada permukaan air yang fungsinya atau tujuannya adalah untuk bernafas. Yang terakhir adalah kerbau. Kerbau ini beradaptasi dengan cara berkubang pada lumpur atau sungai yang tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan suhu tubuh dan menghindari dari gigitan serangga. Nah, untuk tugas, Anda silakan buka buku tema 2 subtema 2 halaman 101, yaitu tabel ayo rumuskan, tuliskan 5 hewan saja ya. Lalu halaman 102, kegiatan ayo aplikasikan nomor 1 sampai 5 silahkan dikerjakan di buku besar, lalu difoto, dikirim ke guru masing-masing. Demikian Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.